Selamat siang sahabat koi lovers di seluruh penjuru Indonesia. Sampai berjumpa kembali di YouTube channel Jeruan Koi Farm Magetan. Ada WhatsApp dari teman dan customer yang dimana beliau bertanya, "Om, ini aku beli ikan dari sumber berbagai breeder ataupun berbagai dealer. Ini gimana karantinanya? Apakah bisa kita campur ataukah mesti sendiri-sendiri ya?" Oke, menanggapi hal itu, maka sebaiknya kita ulas saja ya. Jadi di sini para sahabat koi lovers semuanya, mungkin hampir semuanya sudah pernah merasakan hal tersebut. Beli ikan dari berbagai breeder ataupun dealer dan akhirnya dicampur karantinanya ataupun sendiri-sendiri. Begitu ya sobat koi lover. Mungkin yang sedikit saya ingatkan, dan seperti ini adalah SOP wajib. Maka kalau kita belikan koi wajib karantina. Itu SOP yang paling benar, kita karantina dulu, kita bersihkan dulu sebelum akhirnya masuk ke kolam kita. Begitu ya sahabat koi lovers. Menanggapi hal itu, kita beri contoh. Beliau beli ikan dari berbagai breeder atau dealer. Katakanlah ikan A dari breeder A atau dealer A, ikan B dari breeder atau dealer lain, ikan C, D, E ini dari breeder yang ketiga, jadi atau dealer yang ketiga. Terus baiknya gimana? Yang benar ya baiknya kita itu sebagai koi lovers, SOP ini penting sekali. Ya mesti kita karantina sendiri-sendiri. Jangan kita campur sendiri-sendiri. Kenapa? Katakanlah ikan dari breeder A itu bersih, ikan dari breeder B itu belum tentu bersih, ikan dari C itu bersih dalam artian apakah benar sudah dikarantina yang benar ya sebelum kita dikirim ke tempat kita. Jadi kan belum tahu, analisa bersih itu hanya analisa perumpamaan contoh yang dimana apakah benar sudah dikarantina. Maka ikan tersebut wajib kita karantina ulang lagi. Nah, tempat, ya kita mesti, koi lovers itu menyediakan tempat karantina. Dan kita bisa menggunakan akuarium, bisa vat 1 meter, bisa vat 2 meter, bisa. Tergantung sikon kita suka koinya itu sampai di mana. Akuarium aku nggak ada om, wajib punya. 1 om kurang beli, ikannya ada 5 om, ini beda-beda ya, mestinya 5. Om ribet ini, sebaiknya kita campur aja deh biar nggak pusing. Oke, nggak apa-apa, silahkan kita campur, nggak apa-apa. Tetapi perlu saya ingatkan, namanya karantina ini benar-benar harus ketat. Namanya karantina itu membersihkan dan menghilangkan semua bakteri jahat yang ada pada ikan, itu hilang sebelum nanti masuk kolam. Apalagi ini sudah dicampur ya, namanya kita tentu tahu bahwasanya ini kemungkinan akan terjadi sebuah crash bakteri. Risiko yang terburuk gimana? Ya risiko yang terburuk namanya karantina, ada yang hidup dan ada yang mati. Nah, yang mati yang malah bagus, yaitu risiko karena sudah kita membeli yang tidak tepat. Terus gimana om kalau kita campurkan karantina ini dengan kita campur akhirnya? Gak apa-apa, dicoba aja. Kita memang mesti belajar, kita memang mesti terus mencoba. Tipsnya gimana kalau kita karantina ikan yang kita campur seperti itu? Nah, tipsnya adalah sama seperti kita karantina ikan koi pada umumnya, SOP-nya itu benar-benar ketat. Selama 1 minggu, katakanlah kita karantina di akuarium. Ikan kita kurangi airnya tiap hari itu 30 sampai maksimal 50% ya. Jadi pandangan ini kita semua tahu kok, para koi lovers, gimana karantina itu tahu.
Mau dibuat 60, 70, monggo. Tidak ada aturan yang harus pasti gitu loh. Harus 20%, 30%, 50%, nggak ada. Yang penting kalau saya pribadi sih 30 sampai 50 udah itu maksimal. Terus pengobatan. Nah, pengobatan apa? Itu monggo. Komplit sekali. Mau pakai pengobatan yang murah, obat-obatan karantina yang murah dari produk lokal ataupun sampai biotok dari from Jepang, monggo. Itu nggak salah para hobis. Tapi kalau saya bisa lebih efisiensi, ya saya cukup simpel aja sih pakai garam. Jadi air saya kurangi 30 sampai 50%, terus akhirnya kita kasih garam. Udah, besok lagi, lusa lagi 3 hari, sampai hari ke-7 terus. Bahkan yang benar sampai 14 hari. 14 hari ini terus. Lah, kurus dong ikannya. Nggak apa-apa kurus, gemukin gampang, bulkikan gampang, yang penting kan dulu. 12 minggu, 14 hari cukup? Tidak cukup. Bahkan yang benar-benar dalam artian masa inkubasi yang dimana mesti bersih kayak COVID kemarin. Jadi karena COVID itu agak melenceng juga nih. Itu karantinanya SOP-nya hampir mirip seperti ikan koi. Mirip sekali. Makanya ada 2 minggu udah bersih, 2 minggu lagi masa inkubasi. Ini penting. Kita tes airnya juga, kita tes pakan sedikit-sedikit di hari minggu keempat. Tes responsifnya ikan gimana? 1 bulan teman-teman. Itu karantina ikan koi yang benar. Terus apakah Mas Jarod sanggup 1 bulan? Kadang sanggup, kadang tidak. Itu risiko yang mesti kita pilih. Tetapi intinya karantina yang benar itu wajib, dan itu harus dilakukan para koi lovers. Tidak boleh ikan baru datang langsung masuk kolam plung, nggak boleh. Yakin ikan ini yang datang itu sehat? Enggak. Kita sayang ikan-ikan yang udah ada di kolam, jangan sampai terkontaminasi gara-gara ikan baru, akhirnya crash bakteri dan akhirnya menyebabkan sebuah sakit ataupun bahkan kematian ya teman-teman. Disinilah sobat koi lovers bahwasannya tips untuk pembelian ikan dari berbagai breeder ataupun dealer terus kita karantinakan jadi 1, itu tidak disarankan. Kita sayangi ikan kita, mau harga murah mau harga mahal, ya mestinya tempat SOP karantinanya harus mesti sendiri-sendiri. Begitu ya sobat koi lovers. Jadi memang kita cinta koi, kita suka koi, dan SOP karantina dan tempat-tempat karantina mesti kita siapkan. Mungkin sejenak itulah ulasan yang bisa saya aturkan pada siang hari ini, dan next season akan kita sambung dan ketemu kembali ya sahabat koi lovers semuanya. Apabila ada salah dan kurang dari perkataan saya mohon maaf. Saya Jarod Triawan mohon izin dulu. Salam sehat selalu untuk ikan koi kesayangan kita, dan juga ownernya ikan koi juga sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.